Min 9 ditambah 10 kan 1. Jadi yang ini bisa kita tulis menjadi X min 3 kuadrat ditambah 1. Kemudian usahakan koefisien X kuadrat sama dengan 1 agar mudah dibuat. Halo, apa kabar? Jumpa kembali dengan Mr. Art, belajar bersama melengkapkan kuadrat atau kuadrat sempurna. Selalu jadikan channel ini jadi asistenmu, rekanmu, dan temanmu dalam belajar. Mr. Art setia selalu membantu. Oke, mari kita mulai melengkapkan kuadrat. Mengingat kembali penjabaran bentuk kuadrat X tambah A kuadrat. X tambah A kuadrat itu sama dengan X tambah A dikali X tambah A, ya kan? Dengan mengalihkan kedua faktor ini, kita peroleh X dikali X adalah X kuadrat, kemudian X dikali A itu XA atau AX, ya kan? Kemudian A dikali X itu adalah AX, dan terakhir A dikali A itu adalah A kuadrat. Dapat kita sederhanakan menjadi X tambah A kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2AX tambah A kuadrat. Tentu 2AX ini kita peroleh dari AX ditambah dengan AX, ya kan? Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa X tambah A kuadrat itu hasilnya terdiri dari 3 suku, yaitu X kuadrat, kita buat di bagian depan, kemudian suku keduanya, si A, kita kuadrat, kita buat di bagian belakang, kemudian ada suku tengahnya, yaitu 2AX. Untuk mendapatkan suku tengah ini, bahwa koefisien X ini adalah 2 kali A ini, atau 2 kali suku kedua dari yang dikuadratkan itu ya. Jadi kita peroleh X tambah A kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 2AX tambah A kuadrat. Bisa ya? Kemudian penjabaran bentuk X min A kuadrat. X min A kuadrat itu sama dengan X min A dikali X min A. Seperti yang tadi, jika ini kita kalikan, kita peroleh X dikali X, yaitu X kuadrat, kemudian X dikali min A, itu adalah min AX, kemudian min A dikali dengan X, itu adalah min AX, dan yang terakhir min A dikali min A, itu adalah A kuadrat. Jadi, min A dikuadratkan itu sama dengan positif A kuadrat. Maka kita lihat selalu suku terakhir ini adalah positif ya. Dan kalau kita sederhanakan, kita peroleh X min A kuadrat itu adalah X kuadrat dikurang 2AX ditambah A kuadrat. Kurang 2AX ini berasal dari kurang AX, kurang AX. Jadi itu kan kurang 2AX ya. Jadi X min A di kuadrat, hasilnya ada 3 suku, yaitu X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat. Agar mudah mengkuadratkan, maka perhatikan bahwa X ini di kuadrat kita buat di depan, kemudian negatif A di kuadrat hasilnya A kuadrat positif, kita buat di belakang. Kemudian suku tengah ini dari A kita kali 2 ya. Jadi suku tengah atau koefisien X ini adalah 2 kali min A. Jadi min 2AX. Maka perlu diingat rumus yang kita peroleh, X min A kuadrat sama dengan X kuadrat dikurang 2AX ditambah A kuadrat. Bisa ya? Nah, selanjutnya, bagaimana langkah membentuk kuadrat sempurna? Mari kita tinjau kembali bentuk yang tadi ya. Apabila kita buat proses sebaliknya, dari proses yang tadi, kita peroleh langkah membentuk kuadrat sempurna. Ilustrasinya seperti ini. X kuadrat ditambah 2AX ditambah A kuadrat dapat ditulis dalam bentuk X tambah A kuadrat. Caranya bagaimana? Pertama, bagi 2 koefisien X. Jadi koefisien X ini 2A, ya kan? Bagi 2 sama dengan A. Itulah kita buat jadi suku kedua untuk yang di kuadrat ini. Maka ini adalah X tambah A kuadrat. Selanjutnya berarti dapat kita tulis sebagai langkah melengkapkan kuadrat bahwa X kuadrat ditambah 2AX itu sama dengan X tambah A kuadrat dikurang A kuadrat.
Jadi ini seperti memindahkan A kuadrat yang di sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif A kuadrat. Untuk mudahnya melengkapkan kuadrat, maka bagi dua koefisien X ini, 2A dibagi 2 kita dapat A. Itulah kita letakkan di sini. Jadi X kuadrat ditambah 2AX itu sama dengan X tambah A kuadrat dikurang A kuadrat. Bisa ya? Demikian juga halnya jika X kuadrat dikurang 2AX tambah A kuadrat ditulis dalam bentuk X min A kuadrat. Langkahnya, kita bagi dua koefisien X, yaitu min 2A. Min 2A dibagi 2 sama dengan min A. Ya kan? Nah, itulah kita buat suku kedua yang dikuadratkan ini. Jadi, kita peroleh X min A kuadrat. Selanjutnya, itu berarti dapat kita tulis sebagai langkah melengkapkan kuadrat bahwa X kuadrat dikurang 2AX sama dengan X min A kuadrat dikurang A kuadrat. Min A di sini kita peroleh dari membagi 2 min 2A, ya kan? Kita letakkan di sini. Sehingga kita peroleh X min A kuadrat dikurang A kuadrat. Dalam hal ini, di sini A, maka di sini dikurang A kuadrat. Bisa ya? Jadi kalau kita perhatikan polanya dalam melengkapkan kuadrat, untuk koefisien X kuadrat sama dengan 1, maka yang di sini koefisien X-nya kita bagi 2, itulah kita buat di sini ya. Kemudian kalau di sini A, maka di sini yang kita kurang adalah A kuadrat. Contohnya, tuliskan dalam bentuk X tambah A kuadrat min B. Yang pertama, X kuadrat tambah 10X. Perhatikan ini 10 ya. Jadi, kita akan membagi 2 dulu ini. 10 bagi 2 sama dengan 5. Iya kan? Maka X kuadrat tambah 10X dapat kita tulis menjadi X tambah 5, di mana 5 ini tadi kita peroleh dari 10 dibagi dengan 2, ya kan? Kemudian karena di sini 5, berarti di sini yang dikurang adalah 5 kuadrat. Kita sederhanakan menjadi X tambah 5 kuadrat dikurang 25. Bisa ya? Contoh 2, X kuadrat ditambah 8X. Ini koefisien X 8. Jadi kalau kita bagi 2, kita peroleh 4 ya. Maka X kuadrat ditambah 8X ini dapat kita tulis menjadi X ditambah 4 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Kita sederhanakan menjadi X tambah 4 kuadrat dikurang 16. Bisa ya? Demikian juga halnya dengan X kuadrat min 2AX. Itu dapat kita tulis menjadi X min A kuadrat dikurang A kuadrat. Dan ingat yang tadi kalau di sini 2A dibagi 2, maka di sini kita tulis A gitu ya. Dan kalau di sini A, maka yang dikurang di sini adalah A kuadrat. Contoh, tuliskan dalam bentuk X min A kuadrat dikurang B. Yang pertama, X kuadrat min 6X. Min 6 ini kalau kita bagi 2 hasilnya min 3, ya kan? Jadi kita peroleh X kuadrat min 6X itu sama dengan X min 3 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Min 3 ini tadi kita peroleh dengan membagi 2 minus 6 tadi ya. Kita sederhanakan menjadi X min 3 kuadrat dikurang 9. Bisa ya? Nomor 2, X kuadrat dikurang 20X. Di sini min 20. Jadi min 20 ini kalau dibagi 2 min 10 ya kan? Maka ini dapat kita tulis X min 10 kuadrat dikurang 10 kuadrat. Atau jika kita sederhanakan kita peroleh X min 10 kuadrat dikurang 100. Oke, gampang kan? Nah, sekarang kita coba naik level ya. Melengkapkan kuadrat di mana ada konstanta gitu ya. Yang pertama ingat bahwa koefisien X ini akan kita bagi 2 dulu. Kita peroleh 5, ya kan? Maka X kuadrat ditambah 10X ditambah 7 dapat kita tulis menjadi X tambah 5 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Lalu ditambah 7. Jadi yang kita sederhanakan yang ini dulu ya. X kuadrat ditambah 10X sampai di situ dulu. Itulah yang X tambah 5 kuadrat dikurang 5 kuadrat ini. Tambah 7-nya kita tulis di belakang. Dapat kita sederhanakan menjadi X tambah 5 kuadrat dikurang 25 ditambah 7.
Atau sama dengan X tambah 5 kuadrat dikurang 18. Gimana? Bisa kan? Yang berikutnya contoh yang kedua. X kuadrat ditambah 8X min 5. Kembali koefisien X ini kita bagi 2, yaitu 8 bagi 2 sama dengan 4. Maka bentuk ini dapat kita tulis menjadi X ditambah 4 kuadrat dikurang 4 kuadrat dikurang 5. Ingat ya, kalau di sini tadi 4, maka di sini yang dikurang pertama adalah 4 kuadrat. Kemudian min 5-nya itu sesuai dengan soal, maka kita tulis di sini juga min 5 ya. Kita sederhanakan menjadi X tambah 4 kuadrat dikurang 16 dikurang 5. Atau itu sama dengan X tambah 4 kuadrat dikurang 21. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nomor 3. X kuadrat dikurang 6X tambah 10. Nah, ini minus 6. Kita bagi 2 ya, jadi minus 3. Maka di sini kita tulis X minus 3 kuadrat dikurang 3 kuadrat ditambah 10. Kita sederhanakan menjadi X min 3 kuadrat kurang 9 ditambah 10. Min 9 ditambah 10 kan 1. Jadi yang ini bisa kita tulis menjadi X min 3 kuadrat ditambah 1. Oke? Selanjutnya, X kuadrat min 2X min 8. Min 2, kalau kita bagi 2 kan min 1. Jadi ini bisa kita tulis menjadi X min 1 kuadrat dikurang 1 kuadrat, barulah dikurang 8. Dan 1 kuadrat kan sama dengan 1. Jadi dapat kita tulis X min 1 kuadrat dikurang 1 dikurang 8, atau itu sama dengan X min 1 kuadrat dikurang 9. Oke, bisa ya? Dan contoh berikutnya, contoh 5. Bagaimana melengkapkan kuadrat X kuadrat kurang X kurang 2? Pertama, kalau ditulis di sini min X, itu artinya min 1X ya. Kemudian min 1 ini kalau kita bagi 2, ya min 1 per 2. Maka X kuadrat min X dikurang 2 dapat kita tulis menjadi X min setengah kuadrat dikurang setengah kuadrat. Baru sesuai dengan soal, min 2, di sini juga kita tulis min 2. Dan kita sederhanakan menjadi X min setengah kuadrat dikurang, nah yang ini kan setengah kuadrat kan seperempat ya, lalu dikurang 2. Itu juga bisa kita sederhanakan menjadi X min setengah kuadrat dikurang seperempat dikurang 8 per 4. Min 2 ini kita tukar menjadi min 8 per 4. Agar penyebutnya ini sama. Sehingga kita peroleh X min setengah kuadrat dikurang 9 per 4. Bisa ya? Oke, selanjutnya. Untuk koefisien X kuadrat yang bukan 1. Contoh 1. Nyatakan 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 9 dalam bentuk A, X tambah B kuadrat tambah C. Nah, mari kita bahas. Tadi dengan mudah kita sudah bisa melengkapkan kuadrat di saat koefisien X kuadratnya sama dengan 1. Jadi di sini koefisien X kuadrat sekarang adalah 2. Maka langkah pertama, 2 ini kita faktor ya. 8 kan itu 2 kali 4. Dan yang ini 2. Maka 2 sebagai faktor kita buat di luar. Maka tinggal X kuadrat ditambah 4X ditambah 9. Nah, kita akan melengkapkan kuadrat dari bentuk X kuadrat tambah 4X ini. Gitu ya. Jadi 2-nya tetap kita faktor di luar. Maka kita peroleh 2 dikali. Nah, ini 4-nya bagi 2 dulu ya. Bagi 2 ini sama dengan 2. Itulah kita buat di sini. Jadi X tambah 2 kuadrat dikurang di sini harusnya yang kita kurangkan 2 kuadrat, yaitu sama dengan 4. Itu adalah melengkapkan kuadrat dari bentuk yang di dalam ini tadi ya, hanya sebatas X kuadrat tambah 4X. Lalu 9-nya tetap masih kita buat di luar. Kemudian 2 ini akan kita kali X tambah 2 kuadrat. Kemudian 2 ini juga kita kali dengan minus 4. Sehingga kita peroleh 2X tambah 2 kuadrat dikurang 8. 8 ini dari mana? 2 kali minus 4 ya. Lalu ditambah 9. Itu sama dengan 2 kali X tambah 2 kuadrat ditambah 1. Ngerti ya? Contoh 2. Nyatakan 3X kuadrat dikurang 6X tambah 11 dalam bentuk A, X min B kuadrat tambah C. Mari kita bahas. Perhatikan bahwa koefisien X kuadratnya adalah 3.
Dan yang ini koefisien X adalah minus 6. Maka ini kita faktor dulu 3-nya. Dan ingat minus 6 ini adalah 3 kali min 2, ya kan? Jadi kita peroleh 3 kali X kuadrat min 2X ditambah 11. Kemudian kita akan melengkapkan kuadrat dari bentuk X kuadrat kurang 2X ini, yang di dalam kurung ini ya. Min 2 ini jika kita bagi 2 kan min 1. Jadi yang di dalam kurung ini adalah X min 1 kuadrat dikurang 1 kuadrat. 1 kuadrat itu kan tetap 1 ya. Ditambah 11 ini konstanta yang di luar. Jadi yang kita uraikan ini adalah masih X kuadrat dikurang 2X. Dengan melengkapkan kuadrat kita peroleh X min 1 kuadrat dikurang 1. Kemudian 3 ini kita kalikan ke dalam, jadi kita peroleh 3 dikali X min 1 kuadrat, kemudian kita kalikan juga dengan minus 1. Sehingga kita peroleh 3 kali X min 1 kuadrat dikurang 3 ditambah 11. Atau jika kita sederhanakan, itu adalah 3 dikali X min 1 kuadrat ditambah 8. Bisa ya? Contoh ketiga. Tentukan nilai A, B, dan C apabila 4X kuadrat dikurang 16X kurang 5 dinyatakan dalam bentuk A, X tambah B kuadrat tambah C. Mari kita bahas. 4X kuadrat dikurang 16X kurang 5. Kita keluarkan faktor 4-nya, jadi 4 dikali X kuadrat kurang 4X, dan konstanta min 5 kita biarkan di belakang. 4 ini bagi 2 kita peroleh 2, jadi ini adalah 4 dikali X min 2 kuadrat dikurang 4. 4 ini dari 2 kuadrat ya. Kemudian dikurang 5. Jadi kita peroleh 4 dikali X min 2 kuadrat, berarti 4X min 2 kuadrat, dikurang 4 kali 4 ya, berarti dikurang 16. Lalu dikurang 5. Dan kita sederhanakan menjadi 4 dikali X min 2 kuadrat dikurang 21. Nah, sekarang bisa kita bandingkan dengan soal minta yang di sini kan A, yang ini B, yang ini C. Jadi kita peroleh A sama dengan 4, B-nya sama dengan minus 2, dan C-nya sama dengan minus 21. Bisa ya? Bagaimana kalau koefisien X kuadrat adalah negatif? Contohnya yang ini. Tentukan nilai A, B, dan C apabila 3 dikurang 12X dikurang X kuadrat dinyatakan dalam bentuk A, X tambah B kuadrat tambah C. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi, mudah melengkapkan kuadrat jika koefisien X kuadratnya adalah 1. Oke, langkah pertama kita faktorkan dulu ya. Faktornya adalah min 1. Jadi kalau min 1 kita buat di luar, maka soal ini menjadi min 1 dikali X kuadrat ditambah 12X ditambah 5. Nah, X kuadrat tambah 12X ini yang di dalam kurung ini, 12 bagi 2 kan 6. Jadi itu adalah 1 dikali X tambah 6 kuadrat dikurang 36. Baru tambah 5. Sehingga kita peroleh min 1 X tambah 6 kuadrat ditambah 36 tambah 5. Atau min 1 X tambah 6 kuadrat ditambah 41. Dengan membandingkan pada soal, maka kita peroleh bahwa A-nya di sini adalah minus 1 ya, dan B-nya adalah 6, sementara C-nya adalah 41. Oke, bisa ya? Kita lanjut. Bagaimana kalau melengkapkan kuadrat, kita gunakan untuk mencari penyelesaian atau akar-akar persamaan. Contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan X kuadrat kurang 6X tambah 5. Mari kita bahas. Di sini kan tambah 5 ini. Jadi X kuadrat kurang 6X sama dengan min 5. Tinggal melengkapkan kuadrat X kuadrat dikurang 6X. Tadi kita udah tahu ya. Langkahnya dengan membagi 2 minus 6, kita peroleh minus 3 ya. Maka yang ini adalah X minus 3 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Sama dengan min 5. Dan itu adalah X min 3 kuadrat dikurang 9 sama dengan min 5. Jika kedua ruas kita jumlah dengan 9, maka X min 3 kuadrat dikurang 9 tambah 9. Sama dengan, nah di sini juga kita buat 9 agar kiri dan kanan tidak berubah nilainya. Jadi yang ini, yang di sebelah kanan adalah 9 min 5. 9 min 5 itu adalah 4 ya. Maka kita peroleh X min 3 kuadrat sama dengan 4. Nah, dari sini kita peroleh bahwa X min 3 sama dengan plus min akar 4. Atau karena akar 4 adalah 2, maka X min 3 sama dengan plus min 2.
Dari sini kita peroleh penyelesaian bahwa X min 3 adalah sama dengan 2. Itu jika kita pilih tanda yang positif ini ya. Maka X-nya sama dengan 5. Bisa juga X min 3-nya adalah sama dengan min 2, ya kan? Dan dari sini kita peroleh X sama dengan 1. Oke, bisa ya? Contoh 2. Dengan melengkapkan kuadrat, tentukan penyelesaian persamaan 2X kuadrat min X min 3. Mari kita bahas. 2X kuadrat min X sama dengan 3. Jadi min 3-nya pindah ke kanan jadi 3 ya. Kemudian usahakan koefisien X kuadrat sama dengan 1 agar mudah dibuat kuadrat sempurna atau melengkapkan kuadrat. Jadi yang ini kita bagi dengan 2. Kalau ini kita bagi dengan 2, maka kita peroleh tentunya X kuadrat min setengah X sama dengan 3 per 2. Ya kan? Nah, di sini kan ada min setengah. Min setengah kalau dibagi 2 berapa? Min seperempat ya. Maka di sini kita tulis X min seperempat kuadrat dikurang seperempat kuadrat sama dengan 3 per 2. Atau jika kita sederhanakan itu adalah X min seperempat kuadrat dikurang 1/16, yaitu dari seperempat yang dikuadrat. Itulah yang sama dengan 3 per 2. Dan untuk menghilangkan min 1/16 yang di kiri, maka ruas kiri tambah 1/16. Juga demikian halnya dengan ruas kanan ya, kita tambah juga dengan 1/16. Jadi ruas kiri tambah 1/16, ruas kanan juga tambah 1/16. Jadi tidak berubah nilainya. Sehingga sebelah kiri tinggallah X min seperempat kuadrat. Dan yang ini kita buat tadi 8 per 8 agar penyebut sama ya. 3 kali 8 itu 24. Maka yang ini 24 per 16 tambah 1 per 16. Dan kita peroleh X min seperempat kuadrat sama dengan 24 per 16 tambah 1/16. Atau itu kan sama dengan 25 per 16 ya. Jadi X min seperempat itu adalah plus min 5 per 4. Yang pertama, boleh kita ambil X min seperempat adalah 5 per 4. Maka X-nya adalah 5 per 4 ditambah dengan seperempat. Hasilnya 6 per 4. Atau sederhanakan jadi 3 per 2 ya. Atau X min seperempat itu boleh kita pilih sama dengan min 5 per 4. Sehingga X-nya adalah min 5 per 4 ditambah seperempat. Hasilnya min 4 per 4 atau min 1. Bisa ya? Oke. Pengalaman adalah guru terbaik. Jadi berlatihlah dengan mengerjakan soal-soal berikut ini. Jawabannya ada di bagian akhir dari pembelajaran ini. Jadi diharapkan setelah kita sampai pada latihan soal ini, maka kita sendiri dulu yang melatihnya, kemudian bandingkan jawabannya dengan jawaban soal ini yang kita buat di bagian akhir. Jadi cukup sekian perjumpaan kita kali ini belajar bersama Mr. Art. Jadikan channel ini asistenmu, rekanmu, temanmu dalam belajar. Mr. Art selalu siap membantu. Terima kasih telah mengikuti. Sampai jumpa. Bagimu negeri, kami mengabdi.